Selamat datang buat teman-teman di Belajar Trading. Jadi hari ini kita bakal bahas saham konstruksi. Sebelumnya kita sempat bahas saham consumer good. Sekarang kita bahas konstruksi kembali. Gimana sih prospek konstruksi hingga akhir tahun kayak gitu kan? Ya sebelumnya buat teman-teman yang belum masuk grupnya ke Belajar Trading, bisalah masuk-masuk ke grup Belajar Trading. Kita saling ngobrol santai di sini. Yang suka nunggu rekomendasi-rekomendasian ada juga lumayan, kayak contohnya Aces di 1265 nih di tanggal 1 Oktober. Terus apalagi ada Crash di 500, ada MNC di 825, ya udah 1 Oktober kemarin kayak gitu. Ya buat teman-teman yang suka nungguin rekomendasi-rekomendasian dan gak sempet untuk ngepantau saham-saham, bisa lah kita diskusi-diskusi di sini atau nunggu rekomendasi di grup Belajar Trading. Nanti insya Allah linknya aku masukin di deskripsi, teman-teman bisa klik langsung masuk aja ke grup Belajar Trading seperti itu. Tidak dipungut biaya dan gratis ya teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang berbayar grupnya Belajar Trading, enggak lah, kita jangan dulu. Jadi seperti itu. Di sini ada Waskita, Adi, Weton, Wika, WSBP, PTPP dan juga WG, WG dan juga WG. Jadi hari ini juga masih mengalami kenaikan wajar, di mana IHSG juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan 2% sekian kayak gitu. Kita mulai terlebih dahulu dari Waskita Karya, di mana Waskita Karya adalah saham yang terlambat naik tapi sekarang di bawah naik terus-menerus sama bandarnya. Jadi di sini asing juga net buy 800 sekian juta. Pembelian paling banyak MG, ya besok harusnya ada koreksi-koreksi walaupun paginya di bawah naik. Kalau kita lihat Waskita Waskita hari ini akum. Waskita hari ini akum. Kalau kita lihat secara teknikalnya, Waskita harusnya besok koreksi sampai ke area ini, area MA5 dia. Mungkin di 950 kah atau di 960, harusnya dia koreksi dulu ke situ. Walaupun pagi pada saat pembukaan harusnya dia naik dulu, spike up, lalu dia dibawa turun setelahnya di area-area MA5. Karena kalau menurutku, aku lihat di area support dia terlalu jauh kayak gitu. Ya harusnya dia ke MA5-nya terlebih dahulu. Di MA5 bisa teman-teman buy on MA gitu kan. Apa bahasanya, bukan support juga gitu, tapi menurutku MA5 juga menurutku agak kuat. Jadi teman-teman bisa beli di MA5 di 950 kayak gitu. Kalau 950 jebol ya cuman ke 920, harusnya dia mental lagi kayak gitu. Jadi arahnya kayak gini harusnya ya teman-teman. Dari sini dia besok bakalan naik. Pagi biasanya naik sampai segini 1020, lalu dibawa turun mungkin ke area-area sini, area 960-an ini harusnya. Nah lalu dibawa naik lagi besoknya, atau bakal dibawa ke sini dulu, bakal dibawa ke sini terus baru dibawa naik. Atau yang kedua dia bakal dibawa naik sama dibawa naik, lalu bakal dibawa turun ke area supportnya. Tapi menurutku agak susah juga dibawa ke area supportnya, dimana terlalu jauh area supportnya. Mungkin sampai ARB pun masih belum sampai kayak gitu. Jadi area paling mungkin ya di MA5 nya dia, itu pun bakal susah untuk dijangkau dalam sehari. Jadi seperti itu. Volumenya juga hari ini naik tapi tipis volumenya naiknya. Kalau kita lihat MACD dia masih tajam menuju ke atas. Stok RSI baru membentuk dead cross, ya besok harusnya ada koreksi-koreksi dulu dari Waskita Karya kayak gitu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Adi, di mana Adi juga mengalami kenaikan yang cukup bagus, 2 sekian %. Asing hari ini net sell, pembelian paling banyak PD, SQ, AZ, CP. Wah ini besok harus koreksi juga nih, dimana retail hari ini masuk. Ya let's say aja kita, let's say bagaimana untuk besok kayak gitu kan. Adi kalau kita lihat secara broker summary-nya juga
masih didistribusi hari ini. Ya harusnya besok beneran di apa namanya dikoreksi terlebih dahulu, koreksi sehat. Kalau naik jadinya nanti agak sedih juga untuk Adi. Nah ini dia, Adi ya area-area paling mungkinnya sama, dia nggak bisa dijangkau juga pakai apa namanya garis uptrend, ya paling turun-turunnya ke MA5 dia, turun ke MA5 dia ke 1050, 1050 1060. Besok kita lihat aja turun ke berapa. Di situ ada area MA5 dia. Kita lihat pakai MACD juga masih tajam menuju ke atas, masih santai. Ya semoga besok koreksi dulu, dimana volume hari ini juga kecil walaupun dia mengalami kenaikan. Jadi harusnya besok masih dikoreksi, harusnya. Tapi market selalu benar dan analisa kita hanyalah panduan kita sebelum market itu buka. Setelah market buka itulah kenyataannya, bukan dari analisa kita. Seperti itu. Tapi menurut saya harus ada koreksi terlebih dahulu untuk saham Adi dan juga Waskita tadi. Seperti itu. Kita lanjut ke saham ketiga, ada Weton, di mana Weton juga hari ini mengalami kenaikan 2 sekian persen. Penjualan asing, terus pembelian paling banyak EPSQ. Wah, ini juga retail juga. Retail yang masuk. Kalau kita lihat secara bandarmologinya, aduh kenapa jadi work. Bandarmologinya sepertinya dia juga didistribusi. Oh enggak, diakumulasi tipis-tipis, ya bukan tipis sih, weton 0,1 sekian juga udah besar juga untuk weton, lumayan lah maksudku, nggak terlalu besar, yang penting akumulasi. Kalau kita lihat dari teknikalnya weton sendiri dia, nah ini kita juga pernah membuat gambarannya, harusnya dia turun koreksi dulu di area 270 sampai, iya 270 sampai, kalau ke area supportnya 266, baru dia menguji lagi ke 290 dan 300. Target masih panjang sebenarnya untuk weton, tapi harusnya dia ada koreksi dulu di situ. Wah, targetnya masih jauh banget kayak gitu. Dan juga MACD dia sangat menyenangkan, tajam menuju ke atas. Walaupun hari ini kita lihat volumenya, kemarin dia turun, sekarang volumenya tinggi, terus sekarang naik, volumenya malah turun. Jadi masih perlu diwaspadai, harusnya ada koreksi-koreksi juga nih. Tinggal kita besok serok-serok koreksi-koreksian gitu kan dari saham-sahamnya konstruksi. Kalau dikasih gitu kan. Kalau nggak dikasih ya berarti analisa dari saya hari ini belum tepat. Tapi saya mending nunggu di area-area yang bisa saya jangkau. Karena ingat kata Pak Franz, saat kalian beli, terus plan kalian itu apa? Kalau turun, kalau nggak ada plan, wah itu paniknya bukan main, nggak mungkin nggak kayak gitu. Tapi kalau semua kalian udah punya plan, ya menurutku masih bisa untuk ditoleransi walaupun turun. Oh ini memang plannya harusnya turun dulu kayak gitu. Jadi seperti itu buat teman-teman. Weton harusnya tetap koreksi dulu. Lanjut ke saham berikutnya, ada Wika, di mana Wika hari ini juga naik. Asing net buy 700 sekian juta. Pembelian paling banyak IF, OD, YP, CP, HD dan lain-lain. Penjualan paling banyak EP dan juga DRMG. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk apa tadi, Wika. Untuk Wika. Nah, ini dia. Hari ini dia net buy. Net buy, kalau kita lihat pakai analisa teknikalnya, semoga volumenya besar. Oh enggak, volumenya juga kecil juga ternyata, hari ini naik tapi volumenya kecil. Oh dia sudah sampai di resisten, ya wajar. Mungkin harusnya ada koreksi dulu sampai ke MA5 dia, mungkin di sini di 1300. MA5 dia dicatat 1300 tuh area-area koreksi besok. Harusnya ada koreksi sampai situ, dimana dia hari ini juga udah sampai resist, baru tahu saya kayak gitu. Jadi harusnya ada peluang-peluang koreksi nih di Wika. Jadi buat teman-teman yang suka buat nungguin Windows dressing dari konstruksi, bisa beli di area-area koreksi kayak gitu kan. Jangan beli waktu naik, ngeri banget waktu naik beli gitu kan. Padahal kemarin dia turun tapi volumenya
masih standar, dia hari ini naik volumenya juga ikut turun. Cukup mengkhawatirkan di tengah IHSG yang naik tinggi. Seperti itu. Lanjut ke saham ketua Gapat Malima. Kelima WSBP. WSBP hari ini bukan turun, naik tapi diturunkan. Ya naik 1 tik lah ya, lumayan lah ya. Terus net buy, pembelian paling banyak ZP. Kalau kita lihat secara analisa broker summary-nya dari WSBP, nah ini dia net buy, tapi secara garis besar dia masih net sell kayak gitu. Asing net buy tapi overall dia net sell gitu. Untuk WSBP kita lihat ke teknikalnya. Nah ini dia gambaran dari WSBP, dia harusnya besok juga ada koreksi juga nih. Oh nggak tahu juga nih, kemarin nggak merah ternyata, tapi hari ini membuat, kenapa jadi buat ini ya, jarum ya, ngeri juga. Di sini ada supply yang sangat banyak menimbulkan penurunan gitu kan di sini. Bentar aku coret-coret aja deh biar kelihatan. Nah ini di sini, di situ ada area-area supply membuat jarum ke atas, dan ini di sini titik pertemuannya, jadi harusnya besok turun nih. Jadi ngeri kalau seumpama kita melihat ada ada candle yang membentuk jarum suntik kayak gitu, dia turunnya bakal kemana ini ya, kita lihat besok lah ya. Untuk WSBP harusnya dia WSBP nggak terlalu parah turunnya, mungkin hanya ke 160 kayak gitu, di area-area ini mungkin di 160 menurutku menjadi support minor di situ. Ngeri juga. Iya. Jadi untuk WSBP mungkin besok akan ada koreksi terlebih dahulu di 160. Bersiap-siap aja deh. Tapi juga dia targetnya masih jauh. Kita waktu ada di 130 di sini, di 132 di grup juga udah kita sampaikan target kita di 200. Kalau 200 tercapai targetnya ya mungkin ke 220 kayak gitu. Ternyata sekarang udah setengah jalan. Cukup bagus untuk WSBP. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada PTPP. PTPP juga hari ini dia cukup mengerikan juga pasti candlenya nih. Asing net buy, pembelian paling banyak GR, KK, CC, retail kecuali CC punyanya pemerintah, Mandiri Mandiri Sekuritas, BNI apa Mandiri aku lupa kan jadinya. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk PTPP untuk PTPP dia net sell. Jadi kita lihat teknikalnya pasti jarum suntik juga nih PTPP. Nah iya kan, jadi harusnya dia beneran koreksi dulu ke arah 1150 untuk besok. Walaupun menurutku bagus dimana dia merah hari ini tapi volumenya juga ikut turun, spike turun kayak gitu ya. Semoga besok beneran dikoreksi ke 1150 untuk PTPP. Jadi perlu dicatat tadi area supportnya yang bisa kita jangkau seperti itu, biar besok kita bisa kebagian di PTPP atau ADI atau Wika atau saham-saham konstruksi yang tadi. Lanjut ke saham berikutnya. Target berapa sih? Target sebenarnya panjang banget ini targetnya. Wah, target masih jauh sekali saudara-saudara, belum setengah jalan. Harusnya ya bisa ke 1500 untuk akhir tahun, 1500 atau 1600 seperti itu untuk PTPP. Dia juga MACD masih tajam menuju ke atas, masih aman. Lanjut ke saham terakhir. Di saham terakhir adalah saham kesayangan saya, yaitu WG yang tidak kemana-mana. Saya menunggu di area 202 lagi untuk membeli. Dia net sell, pembelian paling banyak retail YP, yaitu Mirai Aset Sekuritas. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk WG mana? Nah, dia diakumulasi 0,24. Kalau secara teknikalnya menurutku masih cukup bagus sama seperti yang lain.
dimana MACD dia juga masih tajam menuju ke atas. Kemarin mau membentuk dead cross tapi nggak jadi, ya semoga besok dibawa ke area 202 dulu biar saya bisa serok-serok gitu kan. Yang penting area 200-nya nggak dijebol. Dimana hari ini volumenya juga ikut turun, MACD dia masih melandai, ya masih bagus. Semoga beneran dibawa ke 202. Kenapa? Ya area bagus tuh area 200, area 500, terus ya area-area 200 sama 500. Sekalinya naik satu tick dia udah 1%. Itu yang saya suka dari area 200 dan area 500. Makanya buat teman-teman nanti yang masuk ke grupnya belajar trading, bakalan banyak yang masuk area 500 yang saya sarankan untuk disimpan. Seperti itu. Jadi gitu aja buat belajar trading hari ini. Saya ingatkan kembali, semuanya adalah disclaimer on. Saya tidak pernah memerintahkan teman-teman sama sekali untuk menjual atau membeli. Semua sebatas analisa, dan analisa bisa salah, market selalu benar. Jadi keputusan ada di tangan teman-teman. Karena grup tidak berbayar juga, jadi semua saya serahkan ke tangan teman-teman. Analisa yang saya lakukan bisa dikomparasi dengan analisa dari teman-teman, dan analisa teman-teman kalau ada yang berbeda dengan kami bisa saling sharing di grup seperti itu. See you next time, bye bye.